Selidiki hatiku, selidiki hidupku Tuhan. Adakah aku berkenan di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Segala jalanku terbuka di depan. Segala jalanku Engkau tahu Tuhan. Segala jalanku tiada tersembunyi dalam pandangan-Mu. Ya Yesus, selidiki hati setiap kami Tuhan. Pagi hari ini selidiki hidup setiap kami Bapa. Adakah hidup kami masih tetap lurus berjalan dalam jalan-jalan-Mu? Ataukah kami mulai menyerong dari jalan dan kebenaran dan kehidupan-Mu? Selidiki kami, nyatakan setiap hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sehingga kami boleh Tuhan memiliki hati yang bertobat. Hati yang dimurnikan kembali. Untuk kami boleh terus berjalan dalam jalan dan kebenaran dan kehidupan-Mu. Sampai kami memperoleh perkenanan-Mu dalam hidup kami. Sampai kami berjumpa muka dengan muka dengan Engkau Yesus. Kekasih hati kami, kekasih jiwa kami, tunangan kami, kepadanya kami dipertunangkan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami rindu mendengar perkataan-Mu Tuhan. Roh Kudus jamah hati setiap kami, urapi telinga setiap kami. Biar setiap perkataan yang pagi hari ini terlepas dari bibir mulut hamba-Mu boleh benar-benar perkataan yang ingin Tuhan sampaikan bagi umat-Mu di tempat ini. Sucikan dan kuduskan setiap kami, termasuk hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar perkataan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Minggu kedua, belum terlambat ya Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan selamat tahun baru. Mohon maaf lahir dan batin buat yang sudah berlalu. Tolong dimaafkan kalau ada salah kata, mungkin salah sikap dari saya pribadi. Kita masuk ke tahun yang baru, harus dengan hati yang baru, hati yang bersih, hati yang murni, dan terus berjalan dalam jalan dan kebenaran Tuhan. Amin. Oke. Saya nggak lama-lama biar cepat selesai. Salah. Enggak. Ya, tahun ini seperti yang Pak Gem sudah sampaikan dari ibadah tutup tahun sampai minggu lalu juga disampaikan bahwa tahun ini adalah the year of preparation. Tahun persiapan Bapak Ibu Saudara. Persiapan untuk apa sih? Kalau boleh saya tanya. Mungkin ada Bapak Ibu yang saudara yang jawab, persiapan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Betul, nggak salah. Tapi saya mau juga kasih tahu pagi hari ini. Persiapan untuk menjadi mempelai Kristus yang sepadan. Sehingga kita layak dinikahkan dengan Yesus. Karena Yesus datang kedua kali nanti Bapak Ibu Saudara, dia nggak lagi datang sebagai juru selamat. Dia datang sebagai hakim. Dia datang sebagai mempelai pria yang akan menjemput mempelai wanitanya. Nah, sampai waktu itu datang, waktu yang tidak ada manusia di bumi yang tahu waktunya kapan. Kita sebagai mempelai wanita yang telah dipersiapkan, dipertunangkan, harus selalu menjaga pakaian kita tetap putih, tetap bersih. Pakaian itu berbicara tentang kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Makanya
Ayat tema tahun ini berbicara tentang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Pak Gem minggu lalu sudah menyampaikan, mempersiapkan jalan itu mempersiapkan diri kita. Kita ini loh. Jalan itu kita ini loh. Semakin cepat kita siap, semakin cepat Tuhan datang kedua kali. Amin. Tema bulanan, kalau tadi tema tahunan, tema bulanan sekarang. Restoring relationship. Pemulihan atau memulihkan hubungan. Benar-benar ya, saya tuh amazed sama Tuhan. Saya ngobrol sama Yuni by WhatsApp ya. Kami berdua tuh terkagum-kagum sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Tuhan tuh cinta sama GBI Rock Sampit. Tuhan tuh cinta sama Bapak Ibu Saudara. Amin. Tahu kenapa? Belum masuk tahun 2025, berapa bulan sebelumnya, Tuhan sudah bongkar-bongkar kita semua. Betul? Kita diintrospeksi sama Tuhan. Kalau ada kaca pembesar itu dilihat gitu hidupnya. Benar nggak kita ini punya hati yang menyembah? Benar nggak Tuhan itu jadi pusat penyembahan kita? Saya sama Yuni itu sampai, iya ya, kok Tuhan itu luar biasa loh. Jadi kita nggak bisa ignore ya Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa lagi cuma jadi jemaat yang datang hari Minggu ibadah, karena itu kewajiban hari di mana kita beribadah, terus datang, duduk, diam, dengar, pulang. Nggak bisa. Tuhan itu memberikan firman-Nya, itu untuk, firman Tuhan katakan, Mazmur katakan, sebagai pelita. Bapak Ibu Saudara tahu pelita ya? Lampu Bapak Ibu Saudara, terang. Bapak Ibu Saudara kalau gelap nggak bisa jalan, betul? Nggak tahu jalannya yang benar yang mana. Sama hidup kita gitu. Kalau kita nggak punya firman Tuhan dalam hidup kita, jalan kita gelap. Punya firman Tuhan itu nggak bisa kita cuma datang, duduk, dengar, diam. Enggak. Firman Tuhan berkata gini, yang Tuhan cari bukan pendengar firman. Yang Tuhan cari orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Setiap kita harus belajar menjadi pelaku firman Bapak Ibu Saudara. Susah bugem. Siapa yang bilang gampang? Termasuk kami gembala pun berjuang Bapak Ibu Saudara. Berjuang sedemikian rupa supaya kami tidak keluar dari firman, dari kebenaran. Saya ngambil tema untuk pagi hari ini adalah mengampuni dan diampuni. Boleh tolong dibukakan ayat yang pertama? Diambil dari ayat tema, yaitu dari Markus 11 ayat 25 berkata demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saya mengambil literal translated ya Bapak Ibu Saudara. Saya mau tunjukkan, next slide boleh? Saya mau tunjukkan terjemahan secara literal. Secara yang diambil dari bahasa Yunani yang dipergunakan dalam penulisan Alkitab Perjanjian Baru. Seperti ini Bapak Ibu Saudara yang tertulis kalau diterjemahkan secara literal. Dan ketika kalian berdiri berdoa, jika kalian memiliki sesuatu melawan seseorang, ampunilah agar juga Bapa kalian yang di surga mengampuni pelanggaran kalian. Berapa banyak kita seringkali datang ke Tuhan dengan hati yang merongkol terhadap orang lain. Kita sembarangan datang sama Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Hati nggak suka sama orang lain. Mungkin dengan sesama pelayan Tuhan, mungkin dengan sesama jemaat. Nggak suka. Tapi kita datang ibadah. Kita angkat tangan, kita nyembah. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kalian memiliki sesuatu melawan seseorang, hal pertama yang harus kita lakukan adalah ampuni dulu. Sekitar berapa ya? 20 tahunan ya, 20 tahunan yang lalu. Om saya, adik dari mama saya tinggal di Kupang, menggembalakan gereja GBI Rock Kupang. Nah, lebih lah dari 20 tahun ya, hampir 30 tahun yang lalu. Saya diundang datang ke sana untuk mengajar, untuk bikin workshop tarian. Saya dulu penari, Bapak Ibu Saudara. Lalu waktu sampai di sana saya diperkenalkan dengan seorang bapak-bapak asli dari NTT yang punya karunia kenabian, Bapak Ibu Saudara. Nah, diperkenalkan, kami duduk, makan, ngobrol, sharing gitu. Saya cuma duduk diem denger aja gitu. Ada satu perkataannya dari bapak ini, almarhum bapak ini, yang sampai hari ini itu nempel di saya. Bapak ini bilang gini, kalau jengkel masuk bengkel. Saya diam, saya dengar aja Bapak Ibu Saudara. Kalau jengkel masuk bengkel. Coba sama-sama ngomong sama saya, 1, 2, 3. Kalau jengkel, lagi sekali yang keras ya. Kalau jengkel, maksudnya apa toh bugem? Beberapa ketawa-ketawa kan. Bapak Ibu Saudara, berapa yang punya kendaraan di sini, baik motor atau mobil? Kalau ada masalah di mobilnya, dibiarin apa buru-buru ke bengkel? Ke bengkel kan? Supaya apa? Dicari tahu kan? Apa nih masalahnya? Dibongkar, diperbaiki. Yang rusak diganti. Sama Bapak Ibu Saudara. Kita manusia, hati kita nih itu loh. Itu mesin hidup kita. Setuju? Hati ini sumber hidup kita. Kalau dalam hati kita banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang kotor, hal-hal yang rusak, hal-hal yang tidak baik, masuk ke bengkel Bapak Ibu Saudara. Bengkelnya tuh mana? Hadirat Tuhan. Sering kali ya Bapak Ibu Saudara, saya menemui orang-orang itu tidak bisa jujur bahkan dengan dirinya sendiri. Tahu kenapa saya bilang gitu? Contoh, gimana kabarnya? Baik? Padahal dia lagi gak baik-baik. Saya lagi didik anak-anak saya nih Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu lagi kesel, kamu lagi jengkel, kamu lagi marah, kamu sedih, kamu gak suka, kamu ngomong. Berapa hari yang lalu saya marahin Abigail, cukup keras. Terus setelah selesai, kami ngobrol. Ebi, saya bilang, apa yang kamu rasakan? Dia diam 1000 bahasa. Saya tahu hatinya sedih karena dimarahin. Tapi dia gak mau ngomong. Berapa banyak dari kita berlaku seperti itu sama Tuhan? Kita sebenarnya sedih, kita sebenarnya kesel, kita sebenarnya marah. Tapi kita gak mau ngomong sama Tuhan. Kita berpikir, oh Tuhan maha tahu. Iya benar Tuhan maha tahu. Tapi sometimes yang Tuhan mau, itu keluar dari mulut kita. Akui ketika kita lagi marah, ketika lagi jengkel. Tahun lalu Bapak Ibu Saudara, waktu kami pulang ke Bali, ya Pak Gam kan juga udah cerita ya, kami ada sesi konseling dengan Papa Rohani dan Mama Rohani kami. Saya sama Pak Gem itu ada satu waktu sebelum pulang ke Bali itu jengkel gitu, kesel banget gitu. Walaupun saya mengambil sikap gini, ya sudahlah gitu ya sudahlah, terserah dah. Saya harus jaga hati. Saya ngambil sikap gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara,
Jengkelnya tuh nahan di dalam hati. Waktu kami duduk konseling gitu, Papa rohani saya bilang gini, coba Maureen, sampaikan isi hatimu. Diam saya Bapak Ibu Saudara. Unek-unek udah keluar nih. Tapi Papa rohani saya masih bilang, ayo, apa yang kamu rasain sama Sam? Ngomong. Ngomong. Saya diam, saya nunduk. Saya bilang, lalu saya bilang ini, sambil nangis Bapak Ibu Saudara, saya bilang, saya kesel Pak gitu. Saya bilang sama Papa, saya kesel banget sama Sam. Saya ngerasa saya tidak dihargai. Saya merasa ini, saya merasa ini, saya merasa ini. Nangisnya bukan tambah mereda Bapak Ibu Saudara. Orang sampai nangisnya tuh sampai yang sampai gitu. Sampai mama rohani saya datengin saya, peluk saya. Bahayanya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau mengeluarkan emosi Bapak Ibu Saudara, simpen terus, pendem terus. Oh, aku baik-baik saja. Everything is good. Mungkin orang bisa melihat Bapak Ibu Saudara baik-baik saja. Tapi Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara sedang tidak baik-baik saja. Di situ saya sadar, penting Bapak Ibu Saudara, yang tadi ayat itu katakan, selesaikan dulu. Boleh kok. Kalau ada rasa jengkel, ngomong. At least kalau nggak berani ngomong sama orang yang bikin jengkel, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku tuh jengkel loh sama si ini. Aduh tolong ampuni aku, mampukan aku mengasihi dia. Masa Tuhan nggak tolong sih? Benar? Tuhan itu mau waktu kita datang sama Tuhan. Berdoa itu dipergunakan juga, diartikan juga sebagai beribadah Bapak Ibu Saudara. Sebagai menyembah. Tuhan mau waktu kita datang menyembah Tuhan. Hati kita nih loh, bersih. Tadi waktu welcoming saya bilang, saya bacakan ayat ya, Mazmur 24, ayat 3 dan 4. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh masuk ke dalam rumahnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dan lidahnya tidak ada tipu muslihat. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kita perlu menjaga diri kita ya. Karena gini, kalau kita nggak suka sama diri, sama seseorang, kita bermasalah sama seseorang, apalagi di dalam satu komunitas ya. Kita punya teman dekat, beberapa orang. Kita datang, kita cerita, aku nggak suka loh, si ini begini. Selesai nggak masalahnya di situ Bapak Ibu Saudara? Selesai nggak? Enggak. Seringkali yang terjadi ketika kita curhat sama orang lain yang kita anggap sahabat, teman, kita sedang mentransferkan ketidaksukaan kita terhadap orang yang kita ceritakan kepada orang itu. Bahaya loh Bapak Ibu Saudara. Dalam dunia psikologi, kita bisa menjadikan orang-orang yang mendengar ketidaksukaan kita kepada orang lain sebagai flying monkey. Mereka bisa jadi gak suka dengan orang yang kita sedang bermasalah. Padahal mereka gak punya masalah dengan orang tersebut. Makanya harus hati-hati dengan mulut. Kenapa? Firman Tuhan bilang apa? Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Kalau kita gak jaga hati kita sebagai pusat kehidupan kita, yang keluar dari mulut kita pasti gak baik. Benar? Waktu akhir tahun, berapa banyak yang hadir waktu akhir tahun, tutup tahun? Saya tahu gak banyak, gak apa-apa, angkat tangan aja. Yang tidak hadir, saya mengulangi kembali pesan untuk tahun 2025. Karena kita masih ada dalam kalender Ibrani, tahun mulut Bapak Ibu Saudara. Waktu mempersiapkan untuk tutup pesan yang harus disampaikan untuk tahun 2025, Tuhan kasih saya ayat 1 Petrus 3 ayat 10. Kata-katanya gini,
Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Dalam terjemahan yang berbeda, ayatnya seperti ini. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan gini, kalau saudara ingin hidup baik dan bahagia, kendalikanlah lidah saudara dan jagalah agar lidah saudara tidak berbicara dusta. Firman Tuhan berkata tentang lidah ini cukup banyak ya Bapak Ibu Saudara. Lidah itu kecil, tapi bisa menyebabkan kehancuran. Dari ayat yang kita baca dari Markus 11, kita mau belajar beberapa poin. Siap? Diam semua. Siap nggak? Kalau nggak saya turun. Mau belajar nggak? Mau. Yang pertama, forgiveness and prayer, pengampunan dan doa atau ibadah atau penyembahan, itu hubungannya sangat erat. Markus 11 tadi bilang apa? Kalau dalam hatimu masih ada sesuatu yang melawan orang lain, ampuni. Baru datang berdoa. Baru datang untuk nyembah Tuhan. Baru datang untuk beribadah. Ya. Nah, hal yang kedua itu adalah to forgive and be forgiven. Mengampuni dan diampuni. Markus 11 tadi bilang apa? Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau baca dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, kayaknya pengampunan Bapak itu bersyarat. Ampuni dulu orang lain, baru Bapak di surga mengampuni. Betul? Simpan dulu ya. Yang ketiga, forgiveness and restoration. Pengampunan itu membawa pemulihan Bapak Ibu Saudara. Tujuan Allah Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, buat mati di kayu salib. Itu supaya Bapak Ibu Saudara dan saya dapat memiliki hubungan kembali dengan Tuhan yang terputus akibat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Pengampunan itu memberikan pemulihan Bapak Ibu Saudara. Selama kita nggak mau mengampuni, kita nggak bisa datang sama Bapa. Coba aja Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh cek atau boleh ngetes Bapak Ibu Saudara. Saya kalau kesel, belum saya bereskan, saya nggak bisa berdoa. Saya nggak bisa nyembah. Saya mau datang doa aja, kayak ada jarak gitu sama Tuhan. Tapi kalau saya sudah bereskan, saya datang, saya doa, saya nyembah, itu enak. Ada yang pernah ngalamin kayak saya? Jadi benar kata firman Tuhan, kalau ada sesuatu dalam hati kita pegang, kita jaga, tidak mau mengampuni, tidak mau menerima, itu kita nggak bisa datang mendekat sama Tuhan. Makanya penting banget buat kita semua, itu menjaga hati kita tetap bersih, tetap murni, sebagaimana kita telah dikuduskan oleh darah Yesus. Amin.
Baru saya masuk kepada yang tadi. Ampuni, kamu diampuni. Seperti syarat pengampunan, betul? Tapi enggak Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang enggak? Karena yang pertama yang kita terima, kita diampuni dulu oleh Bapa. Waktu kita diampuni oleh Bapa, hati kita yang kotor, hati kita yang rusak, yang dibilang dosa merah seperti kirmisi, itu Tuhan ganti. Betul? Tuhan ganti menjadi putih, menjadi bersih, menjadi hati yang baru. Nah, dengan kondisi hati yang baru ini, baru syarat yang saya bilang syarat pengampunan ini berlaku Bapak Ibu Saudara. Kita mau baca ya. Di dalam Matius 18 ayat 32 sampai 33. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu?" Kisah yang disampaikan Yesus dari ayat yang barusan kita baca ini ada tentang seorang raja, dia punya hamba, itu berhutang sama dia. Lalu hamba ini memohon, "Tolonglah kasihani aku, lunasi hutangku, hapuskan hutangku." Raja ini karena berbelas kasihan, dia hapuskan. Tapi apa yang terjadi setelah dihapuskan? Hamba ini begitu keluar, dia ketemu dengan orang lain yang berhutang sama dia. Dan yang terjadi, dia nuntut orang itu untuk mengembalikan hutangnya. Bahkan sampai di penjara. Dilihatlah kejadian ini oleh teman-teman dari hamba ini. Kemudian dilaporkan kepada raja. Lalu perkataan raja ini keluar. "Kamu itu sudah aku hapuskan hutangnya. Kok kamu gak bisa memperlakukan temanmu seperti aku memberikan kasih ke kamu?" Bapak Ibu Saudara tahu, ini adalah gambaran Tuhan dengan kita. Berapa banyak kita minta, "Tuhan ampuni aku." Sering kita bilang, "Tuhan ampuni aku." Mohon bahkan nangis-nangis, "Ampuni aku." Tuhan ampuni. Tapi terus kita ketemu dengan sesama kita. Orang yang jahat sama kita. Orang yang ngomong jelek tentang kita di luar. Orang yang ngerusak hidup kita. Terus kita marah-marah sama orang itu. Kita nuntut klarifikasi dari orang itu. Kita bales menghancurkan hidup orang itu. Raja sebut orang yang seperti itu apa? Hamba yang jahat. Kita ini yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kalau kita nggak bisa melihat orang lain dengan kasih, kita tidak bisa melepaskan pengampunan atas orang lain. Tuhan sebut kita hamba yang jahat. Mau? Saya nggak mau. Tapi susah ya Bugem. Mau saya dijahatin loh. Ya udah biarin aja. Urusan dia sama Tuhan. Yang Tuhan mau lihat dari kita sudah terima kasih, kita bagi kasih. Terima kasih. Bahasa Indonesia ciamik loh Bapak Ibu Saudara. Kita terima pengampunan, kasih pengampunan. Terima kasih. Itu wujud kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berat. Itu sebabnya Tuhan gak tinggalin kita sendirian. Waktu Yesus diangkat kembali ke surga, Tuhan utus Roh Kudus untuk berdiam dalam hidup diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Untuk apa? Menolong kita yang sudah terima pengampunan.
kasih pengampunan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Terima kasih. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Saya bacakan dari versi Indonesia Literal ya. Dikatakan seperti ini. Segala kepahitan dan amarah dan murka dan keributan dan umpatan bersama segala kejahatan hendaklah dibuang dari antara kamu. Dan jadilah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati, serta saling mengampuni di antara kamu sendiri, sebagaimana pula Elohim dalam Hamasyah telah mengampuni kamu. Di situ dibilang apa? Kepahitan, amarah, murka, keributan, umpatan. Umpatan ini kaitannya sama mulut ya Bapak Ibu Saudara. Dan bersama segala kejahatan. Tuhan bilang apa? Buang. Ojo dieman-eman Bapak Ibu Saudara. Sayang. Nanti aku dibilang lemah. Nanti aku dibilang bodoh. Bapak Ibu Saudara. Mending mana? Dibilang bodoh sama manusia karena kita melakukan kehendak Allah. Atau dibilang kita strong sama manusia, oh kamu hebat. Ya gitu harusnya memperlakukan orang yang gak baik sama kamu. Dari dua pilihan itu, mana yang Bapak Ibu Saudara pilih untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan? Pilihan pertama atau pilihan kedua? Jadi bodoh di mata dunia atau jadi kuat di mata dunia? Senyum-senyum. Kalau saya pilih jadi bodoh di mata dunia Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena justru itu kekuatan saya di dalam Tuhan. Tadi kita nyanyi Bapak Ibu Saudara. Perkenanan Tuhan itu yang terutama dalam hidup kita. 1 Petrus 3 tadi bilang apa? Barang siapa mencintai hidup, ingin hidup yang baik. Hidup yang baik itu karena kita kerja keras. Pasti ada hasilnya kalau kita kerja keras. Tapi berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Segala hal yang kita upayakan kalau nggak ada perkenanan Tuhan. Kayak pintu yang tertutup Bapak Ibu Saudara. Saya percaya tidak ada seorang pun yang ada di tempat ini pagi hari ini yang mau pintunya tertutup. Yang mau segala usaha yang dilakukannya sia-sia. Berdamai Bapak Ibu Saudara. Berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan sesama. Disitulah perkenanan Tuhan turun. Saya undang tim PW. Perkenanan Tuhan itu harus dikejar Bapak Ibu Saudara. Ada upaya Bapak Ibu Saudara untuk mendapat perkenanan Tuhan. Saya tutup dengan kisah Ratu Esther. Singkat ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ini menggambarkan kita dengan Tuhan. Ratu Esther, dia menjadi ratu, betul? Dia boleh menemui raja. Tapi dia tahu dia gak bisa sembarangan menemui raja. Karena kalau dia sembarangan menemui raja dan raja tidak berkenan, yang dia dapat bukan berkat, tapi kematian. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang Esther lakukan? Dia harus menemui raja untuk bangsanya. Yang dia lakukan, dia merendahkan diri Bapak Ibu Saudara. Dia berpuasa. Dia membuang segala kedagingannya, segala kenyamanannya
supaya dia layak dan raja berkenan untuk ditemui olehnya. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak Bapak Ibu Saudara mengalami masalah yang gak selesai-selesai? Lalu Bapak Ibu Saudara mulai mempertanyakan, Tuhan tuh ada gak sih? Kok kayaknya Tuhan gak tolong aku? Jangan-jangan bukan Tuhan yang salah Bapak Ibu Saudara, tapi sikap kita yang sembarangan sama Tuhan yang salah. Betul. Kan sudah ada Yesus, kita bisa kapan saja menghampiri. Betul Bapak Ibu Saudara. Yesus yang membuka jalan untuk kita boleh datang menghampiri Tuhan di tahtanya yang kudus. Tapi perkenanan itu, tongkat itu akan diulurkan oleh Tuhan saat dia lihat Yesus itu hidup dalam kita. Kristus itu ada dalam kita. Jangan datang ke Tuhan dengan gagah-gagahan Bapak Ibu Saudara. Datang sama Tuhan. Kita tahu kita ini dilayakan, kita sudah diangkat jadi anaknya. Tapi kita tetap harus punya unggah-ungguh ya. Unggah-ungguh itu tahu aturan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan bilang, untuk kamu datang menghadap aku, kamu harus buang kedagingan, buang amarah, buang jengkelmu. Lakukan Bapak Ibu Saudara. Datang sama Tuhan. Tongkat perkenanan itu, biar Tuhan ulurkan. Biar Tuhan bisa ngomong gini Bapak Ibu Saudara. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Amin. Saya pernah sekali dengar kata-kata itu di telinga saya audible Bapak Ibu Saudara. Sekali saya dengar, saya bilang, Tuhan, ajar aku, bawa aku untuk terus berkenan di hadapan Tuhan. Bayar harga. Tapi gak apa-apa bayar harga. Karena perkenanan Tuhan yang utama.